efektif dan efisien. Saya persilakan untuk pembahas pertama, Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim, SHMH. Monggo Pak Lutfi. Ini dari tulisan saya baca dari tahu. Apakah akan ditampilkan atau sekretariat? Baiklah. Baik. Terima kasih Bapak sekalian, beserta seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Yang pertama yang harus saya sampaikan bahwasanya tulisan saya memiliki posisi ataupun persepsi yang berbeda. Untuk itu saya minta maaf terlebih dahulu nih pada Pak Sundoyo, Pak Roberia. Jadi supaya kita melihat perbedaan ini menjadi sesuatu yang wajar saja. Concern-nya sama, bahwa kita sama-sama memikirkan yang terbaik untuk masyarakat kita, negara kita. Begitu ya Pak Sundoyo yang saya sangat hormati dan Mas Roberia. Semoga perbedaan ini bukan menjadi suatu masalah yang serius, tapi lebih pada penekanannya mencari yang terbaik dari perbedaan ini. Relevansi Permenkes nomor 9 tahun 2020 dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Ya. Hanya dalam rentang waktu 3 hari saja telah terbit 3 produk hukum terkait pandemi COVID-19. Terus kemudian Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020 yang sudah kita ketahui bersama. Menjadi pertanyaan, apakah Permenkes ini secara substansial menjadi pembeda? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sundoyo bahwa perbedaannya ada di mana. Nah, saya ingin mengkritisi apakah ada perbedaan, ada dan tidak adanya PSBB ini di masyarakat, di daerah-daerah tertentu dengan tidak adanya PSBB. Terus terang, karena ini berangkat dari kondisi real masyarakat dikaitkan dengan muatan yang ada di dalam PSBB itu membuat saya ragu untuk menyatakan ada pembeda dari Permenkes yang sudah diterbitkan. Kita lihat dahulu sekarang dari cakupan pelaksanaan PSBB. PSBB itu meliputi ada 7 gitu ya. Ada peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan terakhir pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dalam kenyataannya, tanpa menunggu Permenkes, berbagai pemerintah daerah dan swadaya masyarakat itu sudah melaksanakan PSBB berupa peliburan sekolah dan tempat kerja sejak beberapa minggu yang lalu. Ini sudah hampir di daerah-daerah urban itu sudah melaksanakan ini. Ya, inisiatif pemerintah daerah ya sudah menjalankannya begitu. Nah, kemudian juga untuk yang masalah pembatasan kegiatan keagamaan. Di banyak masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya, sudah banyak yang meniadakan kegiatan keagamaan. Sholat Jumat ini sudah 3 kali atau mungkin 2-3 kali lah ditiadakan kegiatan sholat Jumat. Dan dalam konteks yang lain, adanya peniadaan kegiatan keagamaan di masjid ini bahkan meninggalkan friksi yang cukup tajam di antara jamaah maupun di antara takmir masjidnya ya dalam sikapi peniadaan kegiatan keagamaan ini. Yang lain-lain seperti seminar, workshop, resepsi pernikahan, pemutaran film di bioskop, pertandingan olahraga, dan berbagai kegiatan lain yang menjadi ajang berkumpulnya orang pun praktis sudah sangat jarang kita temukan di daerah dengan pandemi COVID-19-nya meluas. Moda transportasi juga demikian. Kita sudah tahu, moda transportasi penerbangan misalnya, sudah banyak yang dikurangi jumlahnya. Kemudian juga demikian dengan angkutan kota pun sudah demikian juga. Barangkali hanya pembatasan kegiatan yang khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan yang belum berjalan di masyarakat. Sesuatu yang tidak menimbulkan rasa heran karena memang sifatnya yang spesifik. Nah, bahkan pelaksanaan PSBB yang diatur dalam Permenkes nomor 9 2020 itu
menurut hemat penulis kalah progresif, kalau tidak boleh dikatakan kita mengalami regresif gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah dijalankan oleh beberapa Pemda ataupun swadaya masyarakat. Permenkes misalnya memberikan pengecualian untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti hotel yang menampung wisatawan. Itu masih dikecualikan, masih dibolehkan. Pasar, fasilitas untuk umum dan dasar penduduk lainnya ya, termasuk kegiatan olahraga. Saya tekankan pada termasuk kegiatan olahraga. Tempat-tempat yang terjadi sekarang ini di beberapa daerah, itu tempat-tempat olahraga itu diminta untuk dikosongkan dulu. Orang supaya betul-betul stay home, orang betul-betul di rumah gitu ya. Itu sudah banyak yang seperti itu. Di fasilitas umum seperti hotel misalnya, kalau kita ke daerah Yogyakarta saja misalnya ya, itu banyak hotel yang sudah tidak berjalan, tidak beroperasi. Saya kemarin menelpon Wali Kota Jogja menanyakan apakah itu merupakan kebijakan pemerintah Kota Jogja. Iya, dihimbau dan mereka patuh dengan himbauan itu. Kemudian kalau kita melihat beberapa kampung, demikian juga beberapa kampung di beberapa perumahan di Jakarta, sudah banyak yang membatasi akses masuk. Ya, jadi jauh lebih maju daripada PSBB ini. Betul-betul membatasi masyarakatnya supaya tidak keluar masuk kecuali kalau memang perlu. Di tempat saya kebetulan ketua RW, Pak Sundoyo, yang ada 6 pintu akses, yang kita buka hanya 2 sekarang ini. Tetangga-tetangga RW saya, RW 6, RW 7 juga demikian. Kita ini sudah swadaya masyarakat sudah berusaha membatasi, bukan membatasi sekedar aktivitas, tapi betul-betul membatasi pergerakan kaki manusia. Ya, demikian kalau saya ke Jogja sekitar pada hari Jumat, Sabtu minggu yang lalu, bukan kemarin ya, minggu yang lalu lagi, karena kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak satu pun keluarga saya atau keluarga istri saya yang bisa menerima saya. Bukan karena mereka nggak mau, tetapi karena memang kekhawatiran yang cukup meluas, baik dari keluarga itu maupun dari tetangga-tetangga, di mana saya harus lapor RT, RW, minta izin dan sebagainya. Jadi sudah lebih maju dari PSBB ini ya. Sehingga kiranya patut dipertanyakan relevansi Permenkes ini dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Bagaimana dengan DKI? Senin malam kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Gubernur, saya tanyakan tentang mengapa mengajukan PSBB, ya no other choice, hanya itu yang disediakan. Kalau ada yang lebih tajam dari itu, lebih serius dari itu, tentu akan dipilih. But there's no other choice. Ini pokok persoalannya. Sementara kalau yang sudah berjalan ini, ya sudah berjalan gitu. Lebih dari sekedar PSBB. Untuk tidak mengatakan sekali lagi, PSBB ini soalnya sifatnya regresi gitu ya, mundur gitu. Dari apa yang sudah berjalan di masyarakat. Oleh karena itu saya menganggap kalau ini sebagai suatu obat, itu dosisnya agak rendah gitu, kurang cukup tepat untuk menekan penyebaran COVID-19. Kemudian, sekarang tentang persyaratan yang disebutkan dalam PSBB, sebagaimana juga disebutkan di dalam PP-nya gitu ya. Saya sudah mengkritisi dalam tulisan saya sebelumnya bahwa persyaratan yang ada di dalam PP itu terlalu banyak gitu ya, terlalu luas gitu ya, sehingga mengakibatkan akan kira-kira menjadi perkelamaan saja kalau kita dituntut ya untuk betul-betul mempertimbangkan epidemiologisnya, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Mau kapan itu bisa diajukan? Ternyata kemudian di dalam Permenkes itu hanya dalam waktu 1 hari dipertimbangkan. Saya jadi merasa 1 hari ini alokasi waktu yang sangat tidak cukup untuk mempertimbangkan hal itu. Sehingga saya anggap ini hanya pro forma. Apalagi kalau misalnya dalam 1 hari ada beberapa daerah sekaligus atau beberapa kota sekaligus mengajukan permohonan PSBB. Nah, kenyataan yang sudah ada, yaitu PSBB yang berlaku untuk daerah DKI, dari apa yang saya baca, ya hari ini siang gitu kan, seingat saya itu hari Senin gitu ya, siang hari, keluar pernyataan dari Pak Menkes
keluar surat yang menyatakan supaya gubernur melengkapi. Malam harinya, Senin malam, Pak Sekjen, Pak Oscar menyampaikan bahwa PSBB akan ditandatangani oleh Pak Menteri, dan besoknya sudah keluar dari Selasa kemarin penetapan PSBB untuk DKI. Dan dengan demikian, berbagai pertimbangan tadi itu tidak berjalan memang, seperti yang saya sebutkan atau saya khawatirkan, tidak terjadi. Ya, dengan melihat begitu banyak dan luasnya faktor yang harus dikaji gitu ya oleh tim dan alokasi itu, maka tinggal proforma belaka dan memperhatikan berbagai permasalahan yang melingkupi kita, antara lain dengan tingginya persentase angka kematian korban COVID-19 di Indonesia, kelangkaan dan karut-marut pengadaan APD, lambatnya hasil pemeriksaan PCR sampai di tangan pasien atau pihak rumah sakit, simpang siur, tolong ke bawah lagi, simpang siur informasi data kasus COVID, kasus positif COVID-19, ya, BNPB kemarin sudah mengatakan data yang keluar itu nampaknya belum bisa diverifikasi sebagai satu data yang sudah korek. Apalagi ada panjangnya antrian pasien di rumah sakit rujukan, ya. Dengan adanya persyaratan proforma, saya ingin menggambarkan itu agak menyesakkan dada aja gitu. Sebenarnya cukup tim fokus pada kajian data yang diserahkan gubernur, bupati, wali kota dalam mengajukan permohonan PSBB berupa data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Permenkes. Itu sudah bagus, menurut saya. Ya. Problemnya Permenkes ini dia diberi beban yang keberatan pada peraturan pemerintah. Padahal ini saja udah cepat gitu dan rasional. Gitu. Nah, kemudian tadi disebutkan oleh Pak Roberia tentang betapa beratnya masalah yang harus ditanggung pemerintah seandainya dilakukan karantina wilayah. Saya ingin mengomentari dulu beberapa nomenklatur yang ada. Ada karantina rumah, ini karantina penghuni dan segala barang yang ada di dalam rumah. Ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, gitu kan. Nah, yang belum ada, ini yang mungkin mohon diperhatikan Pak, yang saya hormati Pak Sundoyo, yang belum ada dalam peraturan ini adalah karantina wilayah di mana seluruh penduduk di wilayah yang dikarantina itu menjalani karantina rumah. Ini yang belum ada kita. Ya, yang ada karantina rumah, yang ada adalah karantina wilayah. Di dalam karantina wilayah itu masih bisa melakukan mobilisasi di dalam wilayah. Kalau yang kita lihat di Wuhan misalnya, awal hari dilakukan karantina wilayah, mereka tidak boleh untuk keluar wilayah, dan beberapa waktu kemudian diikuti dengan karantina rumah pada wilayah Wuhan. Ini kita belum lihat. Ya, ini yang sangat berat. Ini yang sangat berat, kalau dibilang berat, seperti yang dikatakan Pak Roberia itu, adalah karantina rumah pada suatu wilayah. Bukan hanya 1-2 rumah. Itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yang menjadi berat sekali. Tapi kalau masih karantina wilayah saja, kalau kita membaca ketentuan di dalam undang-undangnya, maka karantina itu tidak kemudian mewajibkan orang untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Ini pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, ya, termasuk wilayah pintu masuk besertanya yang diduga terinfeksi penyakit dan seterusnya. Ini dalam suatu wilayah, ya, dibatasi dalam suatu wilayah. Itu juga yang kemudian saya sebutkan kalau dalam Cambridge Dictionary, ya, kita mengistilahkan sebagai yang wilayah tadi itu semacam lockdown gitu ya, orang tidak boleh keluar masuk gitu ya dari suatu bangunan atau suatu daerah gitu kan secara bebas dikarenakan alasan kedaruratan. Ini perlu dipikirkan, karantina wilayah yang mana kemudian di dalam karantina wilayah itu ada karantina rumah, semua penduduknya dirumahkan. Ini belum ada. Terus kemudian kedua, menyangkut adanya perbedaan antara menanggung dan menyediakan. Kita akan bicara
dari aspek kontekstual gitu ya. Kalau kita melihat konteksnya, tanggung jawab pemerintah pusat itu ada pada karantina wilayah di pasal 52 ayat 1. Pemerintah itu menanggung. Kemudian pada pasal 55 ayat 1 tentang karantina wilayah, pemerintah menanggung ya. Kemudian di dalam PP itu tidak ekspresis verbis menyebutkan pada PSBB ini apa dan siapa yang menanggung, nggak ada disebutkan. Demikian juga di dalam undang-undang ada disebutkan. Ya. Nah, kemudian saya heran mengapa di dalam Permenkes lantas muncul tentang masalah menyediakan tadi itu. Bukankah kita tahu ya bahwa di dalam aturan tentang pembuatan peraturan itu yang namanya Permenkes itu kan sifatnya teknis administratif. Kalau kita baca tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, seingat saya di angka 211 gitu ya, pendelegasian pengaturan kewenangan pengatur dari undang-undang kepada menteri misalnya, itu dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. Sementara di sini itu dia memberikan norma untuk menyediakan begitu. Nah, kalau dilihat kata menyediakan dengan konteksnya, maka tidak akan sulit orang memahaminya, oh ini berarti menyediakan ini maksudnya menanggung. Kalau tidak, untuk apa diatur tentang menyediakan? Kalau dia tidak bisa menyediakan, terus so what gitu. Ini perlu dipikirkan hal seperti ini. Bahasa di dalam suatu peraturan itu kan harus rumusannya pun jelas gitu ya. Kalau saja sudah ada konteksnya di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita mudah merunutnya. Tapi karena ini hanya ada di dalam Permenkes, maka kita menjadi akan mengasosiasikan atau istilahnya Permenkes ini menginsinuasi ya kita untuk melihat pasal-pasal yang ada di dalam pasal 52 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 tentang tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, kemudian kiranya patut kita pikirkan kembali tentang kemungkinan karantina wilayah, ya, bukan karantina wilayah di mana mereka harus dirumahkan ya, seperti yang saya katakan yang mana hal itu belum ada diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Di mana dalam karantina wilayah ini hanya pembatasan duduk dalam suatu wilayah, tidak boleh keluar suatu wilayah. Kemudian dipolis selain lah istilahnya, dibatasi, dikasih garis, kemudian dijaga oleh petugas karantina, dijaga oleh polisi. Ya, nah sebetulnya ini sudah sebagian sudah kita jalankan. Misalnya apa? Pada pintu masuk, Menteri Luar Negeri sudah menjalankannya, yaitu beberapa warga negara asing atau sekarang ini sudah banyak beberapa negara asing yang dilarang masuk ke Indonesia. Beberapa kelurahan itu juga sudah menjalankannya di beberapa daerah. Ya, mereka tidak boleh keluar masuk dengan mudah dari suatu wilayahnya masing-masing. Nah, dengan karantina wilayah ini yang menjadi beban kemudian adalah adanya ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yaitu melibatkan tanggung jawab berada di pemerintah pusat untuk kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina. Menurut saya peraturan ini sifatnya ilusioner gitu. Tidak dapat dibayangkan terlaksana sebagaimana bunyi ayatnya, mengingat tidak ada segmentasi anggota masyarakatnya. Misalnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka yang punya pendapatan sekian, ini seluruh penduduk. Kalau itu kita bicara tentang karantina wilayah dan di dalamnya ada karantina rumah, kita bisa terima soalan ini. Tapi ini kan tidak seperti itu. Oleh karena itu justru yang harusnya direvisi pasal ini. Gitu. Pasal 55 itu perlu direvisi supaya tidak menjadi ilusioner seperti itu. Dan saya optimis lah, merevisi ini nggak terlalu sulit ya. Karena barang aja kita akan bisa merevisi Undang-Undang KPK dengan cepat gitu kan. Ya ini hanya 1-2 pasal, tentu nggak akan terlalu mudah. Nah kita begitu Prof. Budi Sampurno, semoga masukan yang saya berikan bisa memberikan sumbangan yang konstruktif di dalam peraturan pemerintahan ataupun di dalam diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Dr.